Jadi betul-betul gampangnya begini nih, mereka yang lagi demo atau yang akan demo memang membaca bahwa ada kekacauan di istana. Istana juga memperlihatkan sinyal bahwa memang mereka sedang kacau. Jadi bertemulah kekacauan itu dan orang ingin dapat kejernihan. Nah, kejernihan itu hanya bisa muncul kalau ada satu orang yang dengan legitimasi yang kuat menenangkan opini publik. Tahu beliau Presiden jengkel dengan kabinetnya. Kan dia udah minta dari 7 bulan lalu supaya dirapikan. Ini di ujungnya terjadi kekacauan. Bung Rocky, nah saya pengen Anda mengomentari berita hari ini yang saya baca di CNBC itu soal draft Omnibus Law yang berganti lagi, halamannya berkurang lagi nih. Coba saya baca sebentar ya Bung Rocky ya. Jadi judulnya ini berubah lagi, draft final Omnibus Law tinggal 812 halaman. Nah, ini judulnya begini disebutnya, dia nulisnya, siapa yang tak dibuat bingung, ternyata naskah final Omnibus Law itu berubah lagi. Draft terakhir berjumlah 812 halaman yang disebut sudah ditandatangani ketua fraksi DPR. Nah, sebelumnya ini CNBC katanya mendapat naskah undang-undang ini dari Kementerian Keuangan Kemenkeu, jadi resmi dari lembaga pemerintah dan dikonfirmasi langsung oleh Sekjen DPR. Naskah itu berjumlah 1035 halaman. Nah, ini sekarang berkurang. Jadi alasannya kata Ketua Sekjen DPR RI Indra Iskandar bahwa yang sudah final memang betul 1035 halaman, berbeda 100 halaman dari draft yang dibahas dalam rapat paripurna pada 5 Oktober lalu yang mana hanya 900 halaman. Nah, itu yang terakhir. Itu tapi kemudian ada yang lebih terakhir lagi, yang terakhir dibahas sampai kemarin kata Indra, naskahnya berubah menjadi 812 halaman. Nah, ini yang menarik nih Bung Rocky. Kenapa jadi berubah 812 halaman? Itu karena dia katanya format yang digunakan adalah format ukuran A4 menjadi ukuran legal. Saya kalau ukuran A4 saya tahu, tapi kalau ukuran legal saya tidak tahu. Nah, ini jadi saya kira wajar kalau publik jadi bingung gitu, karena media sendiri juga bingung gitu, dapat mana sebenarnya draft final dari Omnibus Law ini. Iya, itu nggak ada soal diubah-ubah. Yang nggak berubah adalah persepsi publik, bahkan pendapat publik bahwa isi undang-undang itu adalah undang-undang yang menyengsarakan rakyat. Menyengsarakan rakyat. Coba ulangi sekali lagi yang betul, jangan sampai salah. Menyengsarakan rakyat. Saya kira yang nggak berubah. Ya. Saya berubah-ubah diksinya tuh. Menyengsarakan dan menyengsarakan. Ya. Jadi diubah terus dalam upaya untuk melayani kecurigaan publik. Jadi makin diubah makin terlihat bahwa ada semacam bolak-balik kirim naskah. Jadi saya bayangkan di dalam imajinasi saya, itu naskah bolak-balik dari DPR pergi ke Menko Perekonomian, balik lagi ke Departemen Teknik. Itu naskah yang dalam 5 hari ini bolak-balik. Jadi tidak ada semacam keinginan untuk secara jujur mengatakan bahwa itu memang belum siap. Jadi sebut aja belum siap itu, sehingga ada potensi untuk dibahas ulang sebelumnya. Kan lebih fair sebetulnya daripada diputer-puter dari format A4 jadi format legal. Nanti satu waktu begitu ada perubahan lagi, formatnya berubah karena ini format undangan. Undangan kiri. Jangan sampai sunatan ilegal. Nah, kalau format ilegal lebih bingung lagi kita kan. Mungkin akan ada nomenklatur baru dalam ukuran kertas. Formatnya apa? Illegal. Bukan legal. Gitulah. Ya, jadi artinya kalau kemudian masyarakat bingung, ya wajar saja kan, karena pemerintah sendiri kelihatannya bingung. Tetapi yang jadi satu hal, kalau memang betul-betul belum final kan berarti orang kemudian boleh dong bertanya, lah kenapa kemarin sudah disahkan kalau belum final gitu. Jadi kemacetan kita memang di situ. Hak rakyat untuk secara jujur ingin mengenali undang-undang itu secara fisik maupun secara logika
itu tidak diperoleh. Padahal 1 detik setelah undang-undang ini diketuk, kendati prosedur teknis pengundangan itu masih butuh 30% atau segala macam, tetapi sudah diketuk di parlemen. Maka berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat, rakyatlah yang berhak untuk mengetahui hasil ketukan itu. Jadi apakah yang diketuk kemarin juga adalah bukan pakai palu tapi pakai ballpoint, itu diketok di atas meja. Jadi barang itu secara fisik harus sudah selesai. Barang itu secara logis harus sudah diperiksa. Barang itu secara hukum harus sudah beredar di kalangan pers dalam bentuk yang resmi. Itu yang nggak terjadi kan? Jadi apa sebetulnya hak pemerintah untuk mengatakan bahwa yang beredar itu adalah hoax? Kalau dia beredar sebagai hoax, itu artinya diedarkan oleh pemerintah kan? Kan buktinya pemerintah berubah-ubah tuh. Dari mana rakyat memperoleh itu? Ya dari sumber-sumber kekuasaan. Jadi kekuasaan dalam 3 hari ini menyebarkan hoax. Terus dia ralat sendiri bahwa hoax yang kemarin itu hoax yang berformat A4, hoax yang sekarang berformat legal. Nanti 2 jam lagi tuh ada juru bicara bilang sebetulnya masih ada sesuatu yang harus diperbaiki lagi. Ya. Maka muncullah versi yang ilegal lagi tuh dalam format. Kalau berkaca dari apa yang terjadi pada sidang paripurna gitu, saya menduga ini ada kebuntuan kebuntuan komunikasi gitu, karena mungkin mic-nya ada yang mematikan gitu, jadi kemudian nggak clear ini komunikasinya. Itulah akibatnya kalau segala sesuatu diatur dan ingin dikendalikan opininya, akibatnya begini, kesulitan sendiri karena menutupi kebohongan itu hanya bisa dengan cara maksimalkan otoritarianisme. Kan cuma cara itu kan. Itu yang sering disebut sebagai the big brother is watching you itu di dalam novelnya Orwell. Jadi Orwellian politics lagi bekerja sekarang, 1984 pada sekarang 2020. Pengendalian opini publik itu hanya mungkin bila ada big brother. Nah, istana itu nggak ada big brother, semua orang ingin jadi big brother itu. Presiden hanyalah satu part di dalam rejim ini. Ada part yang lain yang berupaya untuk memanfaatkan incapacity dari presiden, dan itu terbaca karena presiden nggak, kan mestinya begitu diketok presiden dengan riang gembira mengatakan ini sudah selesai, yang demo silahkan sebagai hak demokrasi, yang ingin ke Mahkamah Konstitusi selesai. Ya, karena presiden juga sebetulnya dia tahu bahwa ini belum final, maka dia ragu-ragu untuk menyatakan secara tegas. Karena itu kemudian masih ada diundang para gubernur, kepala daerah untuk rapat bersama. Ngapain? Itu kan makin menunjukkan pada publik bahwa presiden lagi membriefing sesuatu yang nggak ada dasarnya. Padahal kita semua tahu baru 2 jam yang lalu beredar yang disebut resmi. Lalu yang dibriefingkan pada gubernur apa itu? Pada bupati apa? Kan orang curigai lagi kan. Ya, jadi presiden membrief aparat pemerintahan sampai daerah dengan naskah yang ilegal. Bukan formatnya aja yang ilegal, isinya juga ilegal. Nah, saya terangkan itu sebagai analisis itu, bukan dalam upaya untuk menuduh bahwa ada permainan politik. Permainan politik dengan sendirinya ada, tetapi yang resmi keluar dari istana dalam 3 hari ini benar-benar adalah hoax, dan dalam pengertian public opinion itu justru yang memicu keributan di bawah sampai tadi pagi atau sampai tadi malam. Ya, saya kira kita dalam posisi semacam ini sebaiknya kita menyisakan satu ruang atau spare tersendiri untuk kemungkinan akan perubahan lagi gitu. Ya, karena dari situ kita berubah. Jadi nggak perlu, kalau kata orang Jawa, kemudian ada sepotong ojo kagetan gitu. So, kita nggak kaget, ojo gumun juga gitu. Iya, dan rakyat ojo lali dengan kasus ini. Ya. Jadi betul-betul gampangnya begini nih, mereka yang lagi demo atau yang akan demo memang membaca bahwa ada kekacauan di istana. Istana juga memperlihatkan sinyal bahwa memang mereka sedang kacau. Jadi bertemulah kekacauan itu dan orang ingin dapat kejernihan. Nah, kejernihan itu hanya bisa muncul kalau ada satu orang yang dengan legitimasi yang kuat menenangkan opini publik. Tapi itu memerlukan peralatan metapolitik.
Jadi bukan lagi politik, tapi sebagai tokoh yang mengerti keadaan. Itu yang nggak terjadi, yang seharusnya presiden lakukan itu. Tapi yang diucapkan presiden adalah juga ada ancaman, mengancam para kepala daerah, bupati supaya jangan ragu-ragu atau harus menyelesaikan sosialisasi. Yang disosialisasikan apa? Nggak ada. Itu keterangan yang ingin saya terangkan, bahwa kemampuan public opinion, kemampuan mengolah public opinion itu adalah bagian yang paling rumit di dalam urusan politik hari-hari ini. Ya. Nah, itulah yang akan menghasilkan roaring baru, kegaduhan baru lagi. Ya. Jadi kita harus siap-siap untuk mengikuti keterangan pers dalam 2-3 jam ke depan, sebab sangat mungkin juga masih ada yang belum beres. Ya. Dalam konteks ini, apakah kita tidak bisa melihat bahwa Presiden Jokowi juga bagian dari korban ketidakberesan dari aparat di bawahnya, juga tidak keberesan para partai-partai politik pendukungnya di DPR? Pasti, saya bisa pastikan bahwa beliau Presiden jengkel dengan kabinetnya. Kan dia udah minta dari 7 bulan lalu supaya dirapikan. Ini di ujungnya terjadi kekacauan. Jadi sebetulnya Presiden mesti mencurigai kabinetnya sendiri. Ada apa? Kenapa kalian bikin saya jadi repot harus menghadapi berbagai macam meme? Kan mesti di pikiran Presiden sebetulnya begitu kan. Kalau saya mau membantu merapikan kekacauan informasi. Nah, kejengkelan itu yang diperlihatkan Presiden dengan bahasa tubuh, dengan segala macam kalimat yang kemudian jadi meme. Jadi Presiden kembali diolok-olok akhirnya kan. Yang seharusnya itu sudah dibereskan oleh pembantu-pembantunya. Jadi dengan satu kata, politik ini nggak rapi tuh. Presiden ingin rapi. Ya. Kalau kita lihat sejak awal kan Presiden udah langkahnya sangat sistematis. Kita lihat pernah ketemu sama Mahkamah Konstitusi yang menitipkan, pernah kan menitipkan Omnibus Law ini karena ini sangat penting buat investasi Indonesia. Kemudian juga waktu itu sudah dalam pidato resminya minta agar diselesaikan dalam 100 hari, dan kemudian beliau akan menyatakan 2 jempol. Saya kira mungkin hari ini beliau akan begini nih kepada para pejabat dan Pak DPR gitu ya. Mudah-mudahan Presiden nggak angkat jari telunjuk tuh. Ya, yang satu bukan jari telunjuk. Jengkelnya ya. Kalau jari telunjuk ada peringatan. Ya. Oke. Awas. Atau diangkat jari tengah, nah, itu lebih berat lagi. Saya sebenarnya bisa kalau dalam posisi saya menempatkan diri sebagai Pak Jokowi, pasti memang sangat jengkel sekali dalam situasi semacam ini. Untuk urusan-urusan yang seperti ini, ketika beliau memberikan wewenang sepenuhnya, kemudian support yang luar biasa, gitu, sampai langkah-langkah yang sebenarnya tidak harusnya dilakukan di Mahkamah Konstitusi, itu ternyata juga tidak beres kan. Ya, dan saya berharap sebetulnya kejengkelan Presiden itu jangan dilepaskan di tengah demonstran yang sedang berupaya mencari keadilan. Lepaskan di dalam kabinet, beritahu pada publik bahwa kejengkelan Presiden berakibat pada reshuffle misalnya. Itu lebih masuk akal gitu. Jadi Presiden harus tegur, dan teguran itu mesti terbaca oleh publik. Jangan mahasiswa yang ditegur, jangan anak STM yang ditegur. Anak STM dan mahasiswa, apalagi buruh kan dari awal tahu isi dari undang-undang itu, walaupun berubah-ubah, tapi dia tahu arah dari undang-undang itu. Jadi harusnya ada semacam public address nanti siang, Presiden minta maaf bahwa hoax telah keluar dari istana dan ternyata versi finalnya itu baru bisa Presiden peroleh tadi pagi, dan itu yang diberitakan oleh media massa bahwa ini versi finalnya. Itu lebih menenangkan suasana. Tentu konsekuensinya panjang, Presiden mesti usut kenapa ini terjadi kekacauan kekalutan. Nah, malamnya baru Presiden kasih tahu, saya akan beri tindakan administrasi atau politis pada menteri ini atau anggota DPR ini. Sebetulnya begitu kan. Jadi nggak usah ragu, nggak usah gelisah Presiden. Ya, kan dengan kapasitasnya. Itu kalau kapasitasnya masih ada, itu kalau legitimasi masih ada, itu yang saya maksud. Oke, saya kira
saran kita terbaik pada publik saat ini tunggu saja sampai betul-betul final gitu ya. Kalau kemudian masih muncul versi baru lagi, ya itu anggap saja sebuah kelucuan, dan itu adalah tugas presiden untuk menertibkan birokrasi di bawahnya. Ya, saya kira itu, dan hak untuk demonstrasi ya berjalan selama nggak ada klarifikasi kan. Jadi tuntutan publik itu berkaitan dengan ketidaksiapan istana untuk menghasilkan keterangan pers yang jelas. Itu kira-kira. Baik. Karena itu kita nunggu, selalu kita terpaksa mesti tunggu analisa dari FNN sebagai forum new normal. Oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Oke, Herso. Ya. Salam sehat.